Oke, baik. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Nah, malam ini kita akan melakukan persentase, di mana saya sebagai moderator dan Bu Dorpe sebagai penyaji atau pemapar materi, dan Pak Sonang sebagai penanya ya. Penanya ya. Nah, langsung saja sebelum kita mulai presentasinya, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar di mana presentasinya berjalan dengan lancar hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, langsung saja ya kita ke Bu Dorpe, bisa memaparkan presentasinya. Silakan, Bu. Baik, terima kasih kepada Bapak yang memberikan kesempatan buat saya untuk mempresentasikan topik-topik dalam lanjutan dari pelajaran kita pada hari ini. Sebagaimana tadi Pak Ifari sudah banyak memberikan suatu di dalam pendidikan kita yang kita pelajari pada hari ini, yaitu mengenai pendidikan yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, sebagai lanjutan daripada dari keterangan daripada Bapak Ifari, kita juga akan memberikan beberapa materi yang dapat untuk kita pakai nantinya apabila kita sudah sampai nanti di sekolah kita masing-masing, sebagaimana cara atau teknik untuk mengetahui sampai di mana kemampuan daripada anak didik kita untuk menelaah, menerima, dan mengetahui sampai di mana kemampuannya di dalam setiap pelajaran yang kita ajarkan, terlebih yang bersangkutan atau yang selalu berkesinambungan terhadap PJOK. Di mana kita tahu kita selaku dalam pelajaran PJOK ini kita harus melihat di mana anak-anak itu harus lebih dulu mengetahui seperti apa dia untuk melakukannya, supaya nanti dia akan lebih mampu dan mengetahui status dia sebagai orang yang berkewarganegaraan Indonesia. Jadi di sini kita akan melihat sebagai materinya sebagai profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Tadi sudah saya utarakan bahwasanya siswa itu harus berajaskan setiap melakukan suatu tindakan-tindakan di dalam hal keolahragaan, dia harus melakukan semua kegiatannya harus berajaskan Pancasila. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui dulu bagaimana sebenarnya latar belakang daripada profil pelajar Pancasila tersebut. Ada di sini beberapa yang kita utarakan atau yang kita lihat, biar lebih jelasnya sudah kami buat, atau ya lebih jelasnya bahwa dia tadi mempunyai satu latar belakang. Latar belakang daripada profil Pancasila, yaitu merupakan upaya menerjemahkan visi dan tujuan pendidikan yang telah dirumuskan dalam undang-undang dan dicita-citakan para pemimpin bangsa ke dalam lembaga pendidikan serta visi misi presiden. Visi dan tujuan pendidikan sebagaimana kita lihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu di alinea yang keempat, yang sebagai berfungsi adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik
agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian, biar kita lebih jelas untuk lebih mempermudah untuk melihat seperti apa profil pelajar Pancasila ini, kita lihat di sketch yang kami paparkan di layar. Inilah dia kepada Bapak dan Ibu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2, berkebinekaan global. 3, mandiri. 4, bergotong royong. 5, bernalar kritis. 6, kreatif. Satu persatu akan kita lihat seperti apa sebenarnya profilnya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini bisa dinaikkan ke atas. Pelajar Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tentu adalah berakhlak mulia, seperti pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia akan memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, di sini kita lihat ada 5 elemen kunci beriman. Yang pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya. Kemudian dari yang 5 itu tadi, yaitu yang bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia ini dibagi lagi. Yang pertama, berakhlak beragama, berakhlak pribadi, berakhlak kepada manusia, berakhlak kepada alam, dan berakhlak kepada negara. Kemudian kita lanjut dari profil tadi, yaitu yang berkebinekaan global. Seperti apa, Bapak Ibu? Ini kita lihat di sini bahwa yang disebut dengan berkebinekaan global itu adalah suatu pelajar Indonesia akan mampu mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen dan kunci kebinekaan global meliputkan mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi intelektual dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Nah, kita lanjut tadi profil yang selanjutnya yaitu mandiri. Di sini kita lihat profil mandiri di mana pelajar Indonesia merupakan pelajar yang harus bisa mandiri, yaitu pelajar yang harus bisa bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri tadi adanya suatu kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Nah, kemudian dilanjut dengan bergotong royong. Ya, bergotong royong yaitu pelajar Indonesia itu harus memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela, agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian,
dan tetap berbagi sesama. Kemudian kita lanjut dengan profil pelajar berikutnya, yaitu bernalar kritis. Bernalar kritis di sini kita harus, seorang pelajar itu harus, pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitas maupun kuantitas, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dengan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan harus bisa mengambil keputusan. Kemudian adalah profil pelajar selanjutnya, yaitu kreatif. Pelajar yang kreatif harus mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari akan dapat menghasilkan gagasan yang original serta menghasilkan karya dan tindakan yang original juga. Nah, inilah ada beberapa tadi profil-profil pelajar Pancasila. Sebagaimana yang kita lihat, sebagai simbol daripada Pancasila di sini yang dapat melindungi setiap negaranya, terlebih kita di Indonesia. Nah, kita menjurus kepada profil atau simbol dari Pancasila yang yaitu 5 dasar Pancasila. Nah, jadi sebagai kesimpulan bahwa pelajar Indonesia itu adalah merupakan pelajar di mana sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila yang telah kita terima sebagaimana layaknya bangsa Indonesia. Nah, demikian kepada Bapak profil-profil pelajaran Pancasila yang kita pelajari pada hari ini. Terima kasih. Nah, jadi saya hanya dapat memaparkan hanya sampai di sana, tapi walaupun seperti itu kepada Bapak, mana tahu masih ada yang kurang jelas, boleh bertanya. Kami persilakan kepada Bapak. Kepada Bapak Moderator, bisa saya bertanya untuk Ibu itu? Sudah bisa saya bertanya, Pak? Bisa. Terima kasih Bu Dorpe, Ibu menyajikannya sangat baik sekali, suara jelas. Terima kasih dan Pak punya Sonda. wawasan. Tadi Ibu menyampaikan materi profil pelajar Pancasila. Selama ini yang kita ketahui, yang saya ketahui profil pelajar Indonesia seperti itu. Sekarang muncul bagaimana sebenarnya pelajar Indonesia itu. Sekarang diperketat lagi dengan beberapa profil pelajar Pancasila itu. Kalau Ibu sampaikan materi yang profil pelajar Pancasila ini ada 6 kriteria yang ditampilkan untuk menunjukkan bahwa seorang yang pelajar Pancasila itu adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Salah satu dari ke-6 tersebut adalah profil pelajar yang kritis. Tadi Ibu menyampaikannya profil pelajar kritis, tapi saya ingin minta penjelasan Ibu sekali lagi tentang pelajar yang kritis. Demikian pertanyaan saya, Bu. Baik, terima kasih kepada Pak Sondang. Pertanyaannya sangat baik sekali sebagai tambahan.
Sebagaimana kita lihat bahwa tadi salah satu di antara profil pelajar Pancasila atau pelajar Indonesia itu tadi ada beberapa ciri-ciri, di antaranya yaitu seorang pelajar itu harus bernalar kritis. Nah, jadi untuk melihat ini kita tahu bahwa seperti apa siswa-siswa yang memang bisa bernalar kritis. Di mana ini bisa kita dapat bahwa siswa itu adalah bernalar kritis, di mana pada saat kita menyampaikan proses belajar mengajar, pada saat kita melakukan proses belajar mengajar, melakukan pembelajaran. Nah, di sini kita lihat sampai di mana sebenarnya anak itu kemampuannya untuk menalar terhadap setiap pelajaran yang kita lihat. Nah, ada beberapa hal di sini yang bisa saya lihat ciri-cirinya pada saat melakukan proses belajar mengajar. Di sini nanti akan kita lihat seperti apa siswa itu. Ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama, seorang siswa itu memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Ya, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Bagaimana caranya kita lihat seperti ini? Itu yang pertama, jelas kita lihat kalau misalnya anak itu bagaimana dia, aktifkah dia di dalam pada saat pembelajaran itu? Nah, dengan adanya komunikasi dia, dengan cara seperti apa, Pak? Ini adanya suatu pertanyaan. Jadi dia kalau ada komunikasi dia akan lebih aktif, dia akan kreatif dia terhadap pelajaran yang kita buat. Nah, itu dia. Yang kedua, memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi. Nah, kenapa harus seperti itu harus dimiliki siswa ini? Dan ini harus kita perhatikan karena banyak siswa, jangankan siswa, kita pun sering tidak mampu, tidak percaya diri. Kita tidak percaya diri untuk memaparkan segala apa yang harus kita pertanyakan, apa yang belum kita ketahui. Karena apa? Kita tidak percaya diri. Kita tidak percaya diri. Kenapa? Kita merasa bahwa setiap pertanyaan kita itu nanti salah. Atau kadang siswa sering tidak mengetahui apa yang dia tanya. Iya, sering kayak gitu. Kita pun mungkin sering kayak gitu. Kita mau bertanya, apa yang mau saya tanya? Nah, ini dia. Jadi dia si orang anak itu dia sebenarnya gara-gara dia tidak percaya pada diri dia sendiri. Tapi nanti di pelajaran kemudian nanti akan kita lihat banyak hal-hal siswa kenapa dia tidak percaya pada diri sendiri. Ini banyak hal yang harus kita perhatikan. Itulah salah satu di antaranya itu tadi kan Pak, yaitu mungkin dia tidak pede. Kadang-kadang anak ini dengan ke sosial atau hubungan antara satu siswa dengan siswa yang lain ada sesuatu kesenjangan yang tidak sama, itu bisa memacu terhadap diri siswa itu tidak ada kepercayaannya. Dia merasa kalau kata pasarannya nggak pede. Nah gitu dia nggak pede. Nah itu dia Pak. Jadi siswa tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Yang berikutnya, tidak memiliki kemampuan bahasa dan rasa yang baik. Ya benar. Contoh, saya buat ya Pak. Kami orang pesisir, kami di pesisir sini Pak. Bahasa kami memang bahasa sehari-harinya adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Tapi kadang dengan tingkat kemampuan dia, siswa ini sering dia enggak gitu terlalu bagaimana saya bilang bergitu apa namanya bersosialisasi dengan orang-orang ya bersosialisasi dengan orang-orang. Itu tadi berhubungan dengan kepercayaan dia yang kurang, itu sangat berhubungan sekali. Jadi karena terbawa di pesisir itu bahasa mereka terlalu
terbawa dengan bahasa, kalau kami di sini adalah bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu kan Pak. Nah, itu sangat berpengaruh. Tapi kalau sebagaimana dengan teknologi-teknologi sekarang, bahwa bahasa itu adalah salah satu alat untuk penyampaian dan menerima. Menyampaikan dan menerima setiap apa yang kita jelaskan. Salah satu dengan perkembangan teknologi yaitu bahasa seperti bahasa Inggris. Di dalam setiap pembelajaran, bidang studi apa saja pun itu, bahwasanya dalam bahasa, apalagi bahasa Inggris itu sangat dibutuhkan. Jadi ini kenapa bisa siswa ini seperti apa? Karena dari tingkat kemampuan itu tadi sangat mempengaruhi. Tingkat kemampuan daripada siswa itu dibarengi dengan tadi tingkat daripada sosial itu tadi. Contoh, mungkin kalau misalnya seperti kami di Medan, siswa dari SMP 1 itu adalah mayoritas orang-orang yang konglomerat. Tentu cara berpikirnya, ekonominya tentu akan jauh berbeda dengan kami. Mereka akan ada lesnya di rumah, ada les ini. Kalau kami seperti kami ini tentu akan sulit. Nah, untuk itu jadi dengan memperoleh dari bahasa-bahasa ini, tentu kan orang itu tidak akan dapat, Pak, karena mereka tidak ada kemampuan untuk les. Itu akan mempengaruhi. Nah, kemudian rasa dia tadi waktu dengan bergabung atau menyatu dengan orang-orang yang mampu atau menengah ke atas dulu saya bilang, Pak, itu cara berpikirnya akan jauh lebih berbeda. Nah, itu dia. Jadi menurut saya hanya 3, Pak, yaitu memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi, memiliki kemampuan bahasa dan rasa yang baik. Itu yang bisa Pak saya paparkan. Kurang lebihnya nanti akan kita lanjutkan ke pelajaran yang berikutnya. Terima kasih Pak Sondang, kira-kira bagaimana? Terima kasih Bu Dorpe. Oke, itu tadi jawaban dari Bu Dorpe ya Pak Sondang ya. Sudah, Iya. saya rasa sudah baik lah jawabannya tadi ya Pak Sondang ya. Iya. Oke, terima kasih untuk Bu Dorpe dan Pak Sondang yang telah hadir dalam Zoom meeting kita kali ini ya. Jadi sebelum mengakhiri presentasi dan mengakhiri room kita ini, ada baiknya kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.